kita lanjutkan lagi dengan melakukan diskusi yang dimana pada pertemuan sebelumnya sudah melakukan pembagian kelompok. Di sini kan dibagi menjadi 3. Nah, dengan itu di sini saya menggunakan lembar kerja. Di sini sesuai dengan kelompoknya. Di kelompok 1, Terima kasih. kelompok 3. Ya, tengah bagian. Kemudian ini Bu, Ya, kan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Di sini ini tentang kekerasan terhadap lansia. Kalau poin Pak, Nah, Pak, videonya Pak, saya Pak. ya silakan diisi. Saya pakai apa Pak? Bentar ya. Nah, di sini saya beri waktu 5 menit ya. Tolong diisi dan diperhatikan. Nanti kita di sini menyampaikan beberapa pendapat. Pak, maaf ini pertanyaan nggak jelas. Saya tahu nih Film, kita nonton film apa gimana Pak? apa yang Cerita. dilakukan oleh Nah, nenek. cerita di sini cerita tentang kasus nenek A. Oke, Nih, ada di buku lihat pintar di ya. buku pintar di halaman 58. Di sini kasus nenek A. Nenek A berumur 76 tahun. Suaminya meninggal sejak tahun 2004. Ia mempunyai 4 orang anak yang semuanya sudah berumah tangga. Nenek A tinggal bersama anak bungsunya yang sudah beristri dan mempunyai anak 2. Orang semuanya laki-laki. Namun saat ini anak laki-laki nenek tersebut pindah bekerja ke luar kota dan pulang ke rumah seminggu sekali. Sehingga di rumah hanya dengan menantu dan kedua cucunya. Menantunya sering bersikap tidak sopan terhadap nenek A, seperti sering membentak, tidak peduli, dan pernah beberapa kali tidak menyiapkan makanan. Kegiatan nenek sehari-hari menjaga ruko miliknya. Namun akhir-akhir ini ia sering ditipu oleh pembeli, orang yang mengatasnamakan menantunya untuk mengambil barang dagangannya. Jika menantunya sedang tidak ada di rumah, bahkan terakhir kali si nenek tertipu oleh orang yang mengambil barang dagangannya sekitar hampir 3 juta. Memperhatikan kondisi demikian, maka anak-anaknya menyarankan agar si nenek berhenti berjualan. Namun nenek tidak mau karena lumayan menghasilkan. Nenek A sering mengeluh dan mengatakan bahwa anak-anaknya tidak sayang padanya karena sering berselisih paham. Padahal anak-anaknya semua sayang kepada nenek tersebut. Dengan memenuhi kebutuhan nenek seperti ini, misalnya membelikan baju, membawakan makanan, menemani, bercerita meski tidak dapat setiap hari. Nah, kadang-kadang nenek A juga menunjukkan perilaku yang memalukan. Misalnya menggunakan baju yang sudah tidak pantas, sementara baju-baju bagus bertumpuk di lemari. Selain itu, ia malas mandi, sehingga kadang-kadang badannya agak bau. Nenek A terkadang keras kepala, sulit diberitahu dan seringkali membuat kesal menantu, bahkan anak nenek yang lainnya. Nah, itu merupakan cerita kasus nenek A. Nah, gimana ibu-ibu? Sudah? Sudah Pak. Dari kerja kelompoknya, dari kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, Udah. kelompok 3. Coba kelompok 1. Di sini Dilihat isinya apa? pertanyaannya termasuk lanjut usia yang seperti apakah nenek tersebut. Ya, termasuk apa? Cerita tersebut Pak, saya lihat si neneknya punya ruko Oh iya. dan sering jagain rukonya, berarti kan dia punya pendapatan tetap ya. Ya, Berarti si nenek tersebut lanjut usianya termasuk orang kaya. ya. Kasih aplaus. Ya,
selanjutnya. Iya Pak, kelompok 2 Pak. Pertanyaannya, apakah nenek tersebut mengalami kekerasan? Iya Pak, jawabannya. Kenapa tuh? Karena nenek tersebut itu setelahnya tidak tinggal dengan anaknya, dia tinggal dengan menantunya, dan menantunya itu sering nyuruh-nyuruh, bahkan tidak dikasih makan nenek itu Pak. Ya, Sudah Pak. Ya, terima kasih. Kelompok terakhir, kelompok 3. Kelompok 3 ini pertanyaan apa yang dapat dilakukan oleh anaknya? Yang harus dilakukan oleh anaknya itu harus bersabar dalam menghadapi neneknya, walaupun padahal neneknya itu sudah diberi baju bagus, suka dikasih makan, minum, tapi tetap menjaga. Ya, terima kasih Kak Beri. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini saya akan menampilkan flipchart ke nomor 6 di sini tentang kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fisik, verbal atau kata-kata. Yang ketiga ada emosi. Yang keempat ada finansial. Yang pertama fisik. Fisik ini kekerasan yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, luka, cacat atau penyakit. Contohnya di sini mendorong nenek-nenek, didorong lagi duduk atau lagi berdiri didorong. Itu bisa mengakibatkan cacat. Terus mencubit, memukul, tidak menyediakan makan minum, itu termasuk kekerasan fisik. Yang kedua di sini ada verbal atau kata-kata ucapan. Tindakan menggunakan kata-kata yang seringkali menyakitkan. Banyak di sini contohnya. Ada menyebutkan nama saja, misalkan nenek A dipanggil A saja. Menghina, mengancam, menakut-nakuti, membentak, marah dengan berkata-kata, itu merupakan salah satu kekerasan verbal, kata-kata. Nah, yang ketiga di sini ada emosi. Emosi di sini merupakan tindakan atau sikap yang menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan trauma, termasuk penelantaran. Contohnya, membiarkan lansia sendirian, dia bekerja, mencari makan, di sini sendiri tidak diurusi, membatasi pertemuan teman, tidak peduli, mendiamkan, bahkan penelantaraan. Itu merupakan dari emosi. Yang keempat tentang finansial. Finansial di sini biasa penyalahgunaan harta milik lansia. Nah, Warisan ya warisan, bukan warisan, Pak? Apa itu Pak? uang. Ya, warisan bisa. Contoh, Gimana sih Pak? contoh memanfaatkan uang lansia. Misalkan lansia mendapatkan Uang banyak. uang PKH, ternyata diambil uangnya sama anaknya. Nah, itu ya Memanfaatkan, cucunya memanfaatkan. Betul. Terus menggunakan tanpa izin. Berarti apa? Maling. Maling, mengambil. Yang ketiga, tidak memberikan keleluasan atau menggunakan uang, dibatasi. Sementara itu uang lansia. Nah, itu merupakan salah satu kekerasan dari finansial. Nah, selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya di lembar kedua tentang keterbatasan lansia. Terima kasih.